Oke, baik. Selamat siang Ibu Anissa. Aku sih Halo Kak akrabnya panggilnya Liana. Mbak biasanya. Selamat siang. Apa Halo kabar Liana, Mbak selamat Anissa? siang. Baik, baik. Mbak Liana gimana Baik ya. kabarnya? Baik Grogi juga, nggak Mbak? terima kasih. Oke, baik. Silakan Mbak Anissa untuk memaparkan materinya. Oke, ini jadi saya slide atau dari tim Emos yang akan Dari slide? tim Emos. Baik, Oke, sudah muncul? baik. Sudah muncul. Oke, baik. Silakan Mbak Anissa. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Saya seorang apoteker sekaligus brand manager dari Andalan Group Pil. Hari ini kita mau ngobrolin era baru dalam berkontrasepsi. Karena ternyata berkontrasepsi tidak hanya sekedar mencegah kehamilan, tapi kita bahas lebih lanjut. Boleh di next, Mas? Ya, langsung. Jenis-jenis kontrasepsi yang ada di Indonesia. Boleh sekaligus langsung empat-empatnya? Ya, jadi teman-teman, namanya DKT Indonesia itu dikenal dengan identik dengan selalu ngobrolin KB. Tapi KB apa sih yang harus kita informasikan? Yang paling pertama teman-teman, dari Andalan sendiri kita punya berbagai jenis kontrasepsi. Yang paling pertama ada pil KB, yang dimana pil KB kita punya 5 jenis teman-teman. Ada pertama pil KB FE yang hari ini akan kita bahas, kemudian pil KB biru nih yang saya yakin teman-teman sejawat saya nih, teman-teman frontliner, teman-teman apoteker, itu juga sudah menyediakan di klinik prakteknya. Kemudian teman-teman, ada yang namanya pil KB laktasi yang ternyata tidak hanya untuk wanita menyusui, tapi bisa juga untuk wanita dengan hipertensi. Akan kita bahas lebih lanjut juga nantinya. Kemudian ada Elsa, satu-satunya kontrasepsi yang bisa menghilangkan jerawat. Jadi biasa umumnya para perempuan itu selalu khawatir, aduh nggak mau minum pil KB karena takut jerawat. Nah disinilah perannya para apoteker, perannya para frontliner bahwa menginformasikan nggak perlu khawatir lagi terkait dengan jerawat kan kita punya produk yang namanya Elsa dengan kandungan siproteran asetat yang bisa membantu menghilangkan jerawat. Jadi kalau ada pasien konsul usia 16 tahun ke atas mau ngobrolin tentang jerawat, kasih aja langsung Elsa kalau memang dinilai sudah pakai apotik, sudah pakai obat antibiotik, udah pakai skincare, merubah makanannya juga sudah, tapi masih jerawatan, kemungkinan besar dia jerawatnya hormonal. Dan yang paling terakhir yang tadi ya, video sebelumnya ada namanya pil KB darurat, yaitu dari Pospil, pil KB yang bisa membantu untuk mencegah kehamilan yang digunakan hanya dalam keadaan darurat. Sekali lagi, pil KB darurat Pospil itu bukan pil aborsi karena kita kandungnya sama-sama levonorgestrel dengan isi 2 tablet, kurang lebihnya levonorgestrel 0,75 per 1 tabletnya. Nah, kemudian kita ada KB suntik. Mungkin ada teman-teman sejawat nih yang dari rumah sakit ataupun dari klinik prakteknya. Kita dari DKT Indonesia punya pil KB punya KB suntik 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan ya. Jadi 1 bulan haidnya lancar, 2 bulan haidnya lancar, kalau 3 bulan biasa haidnya yang tidak teratur ya. Kemudian ada implan. Nah kalau implan atau IUD ini biasa spesifik ada di bidan atau di rumah sakit untuk perlindungan kontrasepsi jangka panjang. Ya, boleh di next. Tidak hanya terkait dengan produk non kontrasepsi, dari Andalan itu sebenarnya teman-teman juga punya produk non kontrasepsi. Apa aja produknya? Kita yang paling pertama punya pelancar ASI. Nah, jadi banyak ibu-ibu yang nggak mau minum vitamin, atau kalau kayak saya nih, saya agak kesulitan makan sayur, maka ketika saya nanti mau menyusui, pasti saya akan mencari yang bahan dasarnya, sudah alami daun katuk contohnya. Nah, maka Lactabus itu adalah solusi untuk melancarkan ASI dengan kandungan daun katuk 250 mg di setiap 1 tabletnya. Kemudian kita ada suplemen prenatal nih, suplemen yang ini udah di bidan udah mulai populer, tapi di apotek memang kita belum distribusikan secara masif. Yang dimana kalau untuk pola mam itu digunakan untuk prenatal, suplemen kehamilan untuk perempuan-perempuan yang sedang dalam program hamil, membutuhkan asam folat yang tinggi hingga 1000 mikrogram. Kemudian kita tambahkan zat besi untuk membantu pencegahan anemia ketika dari fase kehamilan. Maka pola mam bisa diminum untuk mulai dari usia sebelum kehamilan, saat masa promil, hingga trimester pertama sampai 3 bulan. Kemudian kita ada POTK ini ya. Ini brand yang lumayan terkenal, nomor 2 paling terkenal kalau orang ngomongin tespek. Jadi kalau orang cari tespek, ingatnya langsung POTK dari Andalan. Kita punya ada kemasan midstream yang nggak perlu wadah penampung lagi, tapi juga tetap ada menyediakan yang strip, yang harga murah meriah banget nih ya.
yang strip ini digunakan untuk orang yang masih membutuhkan untuk ini hamil nggak ya, yakin nggak ya, dia pasti akan masih butuh yang banyak nih, terutama lagi program hamil biasanya menyediakan test pack dalam bentuk strip lebih banyak. Kemudian ada satu lagi produk nih, ada yang namanya ovulation test. Ovulation test ini adalah alat uji kesuburan. Jadi kalau kita tahu biasa alat uji kesuburan dihitung dari hari pertama pada 14 hari setelah hari pertama dari hari 14 hari dari hari pertama menstruasi. Nah, daripada gambling, lebih baik langsung aja pakai andalan ovulation test yang dimana tinggal diteteskan urinnya sebentuk seperti rapid itu, kemudian nanti kalau garis 2 artinya perempuan dalam keadaan masa subur. Kemudian AFC adalah sabun untuk para perempuan. Ini sudah pH balance, udah MUI juga dan non alkohol, jadi aman banget, tidak menciptakan keputihan yang lebih banyak lagi. Di next. Ya. Nah, ini juga kalau kita punya, ini produk yang paling populer banget, Sutra ya teman-teman. Jadi ternyata Sutra, Fiesta, Andalan itu merupakan tiga company gitu ya. Jadi kita 3 bersaudara. Nah, dari Sutra sendiri kita punya yang terbaru, yang warna putih, kemasan terbaru, Sutra 003, super tipis, serasa nggak pakai. Jadi Sutra 003 ini bisa produk baru dari DKT, yang ditambah makin mesranya ini ada lagi nih yang di sebelah kanan, makin basah makin mesra menggunakan Sutra dari lubrikan. Kemudian ada Fiesta juga teman-teman, kita punya yang terbaru nih yang di apotik, udah banyak yang mulai kenal kita, namanya Fiesta Fun Pack. Jadi kumpulan varian dari Fiesta yang paling populer kayak Max Dotted, Strawberry, Bubble Gum, itu semua berkumpul jadi satu, terus kita kasih dalam satu pack 5+1, dan yang paling terakhir ada Fiesta Intim Gel di mana ada 3 varian yang berbeda. Boleh di next. Oke, kita masuk dalam materi pertama kita, pil KB 2-in-1, cegah anemia, KB tetap lancar. Kenapa sih kita ngobrolinnya itu? Karena orang-orang masih bermindset, masih mempunyai pikiran, ya namanya pil KB mencegah kehamilan, nggak ada efek tambahan yang lainnya. Padahal ada satu produk, boleh di next mas? Nah, kita punya satu produk yang namanya pil KB FE, yaitu pil KB dengan tambahan zat besinya. Kenapa kita membutuhkan zat besi teman-teman, khususnya pada kalangan perempuan, terutama di saat menstruasi? Karena kalau kita lihat dari tabel, kondisi normal itu, para perempuan itu zat besinya kurang lebih 44 mg. Di saat menstruasi, ternyata kebutuhan zat besi saya meningkat menjadi 54 mg. Apakah ketika saya lagi menstruasi, saya mendadak makan dagingnya lebih banyak? Tentu tidak. Apakah saya makan kacang-kacangan lebih banyak? Atau bahkan saya minum suplemen zat besi nggak tambahan ketika lagi menstruasi? Tentu juga tidak ya. Kita umumnya para perempuan antara haid tidak haid, umum makanannya sama. Yang membedakan biasanya kalau ini tanggal tua atau tanggal muda. Biasanya seperti itu perempuan, tanggal tua atau tanggal muda. Tapi tidak melihat apakah lagi menstruasi atau tidak menstruasi. Maka dari itu, karena kita tahu ketika perempuan ketika lagi menstruasi tidak menambahkan tambahan suplemen zat besi, kita tambahkanlah zat besi pada pil KB FE. Yang dimana pil KB FE sudah mengandung 75 mg ferrous fumarat atau kita kenal zat besi. Yang dimana dosis ini dapat mencegah anemia, terutama di saat menstruasi. Dan ingat, boleh di next mas, zat besinya hanya berada di 7 tablet yang warna putih. Teman-teman tadi tahu ya, kalau di pil KB Andalan ada 2 warna, tablet putih dan tablet kuningnya. Jadi kalau ingat buka pil KB Andalan ada 2 tablet ya, tablet putih, tablet kuning. Nah, yang tablet putih inilah yang terdapat zat besinya teman-teman. Nah, ini 7 gejala anemia ya. Udah mudah lelah, pusing, sulit tidur, aduh jantungnya berdebar, terus bahkan kalau diajak ngobrol kita kayak, aduh tar dulu deh, gue nggak sanggup nih konsentrasi. Mirip, itu adalah ciri-ciri gejala anemia. Kalau yang namanya kulit pucat, mudah kram, itu umum banget ya, pusing, sulit tidur, itu umum banget. Nah, yang tambahannya biasanya sulit berkonsentrasi. Makanya ternyata 1 dari 5 perempuan di Indonesia itu ternyata mengalami menstruasi mengalami anemia di saat menstruasi tanpa dia sadari. Boleh di next? Ya, pil KB FE merupakan pil KB yang dengan tambahan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang ada tambahan zat besinya. Yang tadi aku udah informasiin ya,
Kalau di pil KB biru, warna kuningnya, 21 tablet yang warna kuningnya hanya mengandung hormonal, yaitu levonorgestrel dan ethinyl estradiol. Tapi di bagian putihnya, kalau pil KB biru itu kosong. Nah, kalau di pil KB FE, kita tambahkan zat besi ferrous fumarat. Boleh di next? Nah, kenapa sih? Ini boleh langsung aja, Mas. Desainnya, yes, lagi, again. Nah, kenapa sih kita mau ngobrolinnya upgrade? Nih, dari tadi Mbak Nisa ngobrolin pil KBFE, apa hubungannya nih terkait dengan upgrade? Ya, teman-teman, yang namanya upgrade itu kan proses yang paling umum terjadi ya, teman-teman ya. Setiap manusia itu sifatnya pasti mau, aduh aku mau yang lebih baik lagi. Contoh, handphone ya, paling gampang. Tadinya pakainya iPhone 10, tahu-tahu ada iPhone 12 yang keluar, pasti langsung ganti ke iPhone 12. Kemudian mobil, sebenarnya mobil masih bisa jalan nih teman-teman. Kijangan masih nggak, AC masih dingin, mobil masih bisa jalan, oli udah teratur diganti. Tapi namanya sifat manusia, nggak mau kijang kotak lagi zaman sekarang, maunya kijang Innova. Jadi selalu ada upgrade terus dalam perubahan. Salah satunya dengan kita ngobrolin pil KBFE, berhubungan dengan berkontrasepsi. Nah, umum banget ya pil KB reguler ya, ada pil KB andalan, kemudian ada yang tadi ini saya black ya, saya tutup ini ada 2 brand, itu semua juga adalah salah satu pil KB reguler yang paling umum yang dikonsumsi oleh para perempuan. Terus apakah perempuan sifatnya nggak mau upgrade yang lain? Kalau ada yang harga yang lebih terjangkau ya kan, kemudian bisa di-afford gitu ya, dan kebutuhannya harus banget diminum setiap sebulan sekali, pasti maunya yang terbaik. Nah, makanya kita akan memperkenalkan, mensosialisasikan yang namanya pil KBFE, yaitu untuk mengupgrade pil KB reguler kamu menjadi pil KBFE. Di next. Nah, makanya ini kita ada upgrade ke pil KBFE, pil KB 2-in-1, cegah anemia, KB tetap lancar. Kenapa sih disebutnya pil KB 2-in-1? Kenapa sih para perempuan harus upgrade ke pil KBFE? Karena pil KBFE itu mengandung zat besi, teman-teman. Di antara jenis yang lainnya, kami nggak punya kompetitor. Kenapa? Ya memang tidak ada saat ini di Indonesia. Jadi satu-satunya pil KB yang mempunyai additional benefit dengan tambahan zat besi yang bisa mencegah anemia tapi KB tetap lancar ya cuman pil KB 2-in-1. Boleh di next. Nah, inilah 3 alasan kenapa dari pil KB reguler, ya saya bawanya pil KB andalan ya, jadi saya tulisnya kenapa pil KB upgrade kita dari pil KB andalan ke pil KBFE. Karena kalau di pil KB reguler, di pil KB biru, itu hanya terdiri dari 7 pil placebo atau kita sebutnya pil kosong. Sedangkan di pil KBFE kita sudah upgrade menjadi dengan tambahan 75 mg ferrous fumarat di setiap pilnya. Yang kedua, kalau di pil KB reguler, itu tablet putihnya hanya sekedar mengingat jadwal saja. Sedangkan kalau di pil KB FE, itu kita tambahkan zat besi. Sehingga nggak cuma sebagai pengingat jadwal minum pil KB, tapi bisa membantu memenuhi kebutuhan zat besi di saat menstruasi. Yang ketiga, nah ini merupakan pilihan yang amat ya tentu karena pil KB biru bisa digunakan semua para perempuan kecuali ada masa kecuali dia terkena hipertensi atau dia sedang menyusui, maka dia tidak boleh pakai pil KB biru nih. Nah, kalau pil KBFE itu juga sama. Selama dia usia masa subur, selama dia aktivitasnya padat, dan selama dia sering ngerasa, aduh kalau lagi menstruasi saya sampai sakit banget nih perutnya gitu. Nah, itu kan adalah indikasi dia kekurangan zat besi atau kekurangan anemia. Maka cocok banget nih kita tawarkan kepada konsumen, yuk upgrade ke pil KB-nya dari pil KB reguler ke pil KBFE. Boleh di next. Lagi, boleh dimunculin lagi sampai 3. Oke, kenapa sih keunggulannya pil KBFE? Apa sih nilai jualnya pil KBFE? Kenapa Bapak Ibu harus menyediakan pil KBFE di apotek? Paling pertama dan satu-satunya pil KBFE dengan tambahan zat besi untuk mencegah anemia. Yang kedua, pil KBFE ini ternyata teman-teman boleh bisa membantu meregulasi atau mengurangi nyeri di saat menstruasi. Tentu kita tahu ya banyak perempuan ketika lagi menstruasi itu sering nyeri gitu. Bahkan tidak jarang kita menemukan bahwa haidnya sampai tidak teratur. Nah, ketika kita menemukan pasien yang konsultasi ke kita, ke apoteker, terkait dengan, Mbak, aku tiap bulan kok sakit banget perutku ya. Bahkan di hari pertama, hari kedua mereka sampai nggak masuk kerja, saking perutnya terasa sakit. Nah, umumnya para perempuan yang haid sampai terasa sakit, itu ketika dia datang ke obgyn, dia datang ke dokter, dia datang ke bidan, terus mereka berkonsultasi terkait dengan nyeri haidnya, maka sebenarnya tidak hanya diberikan anti nyeri saja,
tapi diberikan juga untuk mengurangi yang namanya junk food. Jadi makanannya diganti menjadi serat. Ternyata minum obat nyeri, anti nyeri ya kayak ibuprofen, kemudian paracetamol ya, itu semua hanya mengurangi nyeri tapi bersifat sementara. Bulan depan kambuh ya kambuh lagi. Maka kalau yang dilakukan objin, kalau sudah dua hal itu dilakukan tapi ternyata pasiennya masih mengalami nyeri menstruasi atau haidnya masih tidak teratur, dikasihlah pil KB. Mbak, boleh nggak Kak? Kan rata-rata yang menstruasinya belum teratur usia 16 tahun ke atas ya. Anak SMA, anak kuliah boleh itu emang minum pil KB? Nggak apa-apa gitu. Jawabannya nggak apa-apa teman-teman. Karena pil KBFE ketika dikonsumsi tidak melihat apakah dia sudah haid atau belum haid. Yang kedua, hormonalnya yang teman-teman takutkan adalah nanti susah nih kalau punya anak. Nggak usah khawatir teman-teman, pil KBFE itu mudah sekali kembali suburnya. Jadi selama digunakan memang dia tidak dapat menyebabkan kehamilan, tidak akan terjadi kehamilan. Namun jika 3 hari sampai 14 hari setelah dihentikan, maka sudah bisa mengalami sudah bisa kembali subur. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau ada pasien yang tiap bulan selalu beli obat anti nyeri ketika lagi menstruasi atau haidnya tidak teratur, kasih aja minum pil KBFE selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Begitu haidnya sudah rutin, sudah teratur, maka penggunaan pil KB-nya boleh dihentikan. Dosisnya rendah, efek samping minimal, tidak membuat mual, tidak membuat minimal efek samping, minimal mualnya, terus kemudian sakit kepala, tidak akan bikin jerawatan, kemudian tidak akan bikin gemuk. Ini kan yang ketakutan para perempuan. Boleh di next? Siapa aja sih yang tadi menggunakan? Ini juga udah ya. Sebenarnya semua orang boleh menggunakan pil KBFE meskipun tidak ada anemia. Tadi saya sempat ada pertanyaan nih, saya sempat baca nih, apakah perempuan yang nggak anemia Mbak boleh minum pil KBFE? Jawabannya boleh. Ini justru banget kita rekomendasikan untuk para perempuan yang aktif. Contoh orang wanita karir ya, kita sebagai apoteker, frontliner, berdiri, terus konsul ke pasien, ngecek stok, itu kan aktif banget ya. Nah itu bisa kategorinya menggunakan pil KBFE, kemudian ibu rumah tangga, nganterin anak sekolah, nganterin anak les, kemudian pulang lagi ke rumah, masak, itu kan semua kegiatan yang aktif. Nah kalau kegiatan aktif ini membutuhkan zat besi yang lebih banyak daripada orang yang normal gitu ya. Nah, kemudian entrepreneur dan satu lagi orang yang suka olahraga. Sekarang lagi booming banget FOMO kalau dalam keadaan dibutuhkan ya, apalagi dalam keadaan olahraga, itu boleh banget ya teman-teman. Di next. Ini cara mulai minum pil KB, intinya adalah minum pil KBFE 1 tablet di setiap harinya di jam yang sama. Kalau dari mulai intinya kalau mulai minum pil KB selalu dimulai dari lingkaran kuning. Pastikan mengikuti arah panas sampai habis ya teman-teman. Begitu sudah habis boleh teman-teman pindah sampai ke blister selanjutnya. Kalau belum habis ya nggak boleh dihentikan. Itu cara mulai minum pil KBFE. Di next. Ini satu lagi, ini juga mungkin boleh di screenshot ya. Intinya banyak yang suka nanya nih, banyak yang suka konsul ya Kak Apotik. Kak kalau minum pil KB-nya lupa 1 tablet, apa yang harus dilakukan? Nggak perlu repot-repot. Kalau tadi malam hari Minggu lupanya, maka hari Senin ketika teringat silakan dimulai minum pil KBFE-nya. Kemudian nanti malamnya ketika di jam yang sama, di jam 9 malam misalnya, itu langsung diminum lagi. Jadi dalam sehari dia minum 2 tablet. Tapi hari Selasa berapa tablet? 1 tablet lagi. Kecuali masuk ke 2 tablet. Kalau hari Sabtu Minggu dia tidak terminum pil KBFE-nya karena lagi liburan nih mungkin. Nah, maka di hari Senin begitu teringat dia langsung minum 2 tablet. Untuk di hari Sabtu dan hari Minggunya kompensasinya diminum di hari Senin. Namun hari Selasa dia minumnya 2 tablet lagi teman-teman. Yang kompensasi di hari Seninnya tidak terminum, sama di hari Selasanya dia minum, nanti hari Rabunya balik 1 tablet lagi. Nah kalau 3 tablet dan udah terlanjur berhubungan, Jumat, Sabtu, Minggu, nih Bunda diajak staycation sama bapak suami ya kan, mau honeymoon dadakan, terus berhubungan, padahal pil KB-nya nggak kebawa, segera minum post pill sebagai pil KB darurat. Di next. Oke, saya masuk lagi satu materi terakhir terkait dengan pil KB laktasi. Karena saya tahu nih, teman-teman di apotek udah menyediakan nih pil KB laktasi, tapi taunya hanya untuk untuk ibu yang sedang menyusui. Padahal teman-teman, pil KB laktasi bisa juga sebagai pilihan kontrasepsi untuk wanita dengan hipertensi. Di next. Boleh diganti mas slide-nya? Oke, jadi teman-teman gini,
Kenapa sih saya bilang mau bahasnya pil KB laktasi? Karena ternyata kasus hipertensi di Indonesia itu tinggi banget ya teman-teman ya. Hampir setiap hari itu kayak kacang goreng kita jualan yang namanya obat hipertensi. Nah, 1 dari 5 wanita di Indonesia itu ternyata mengalami hipertensi teman-teman tanpa dia sadarin, tanpa dia berobat. Nah, wanita dengan dengan hipertensi itu KB-nya terbatas. Dia cuma boleh orang apotik atau teman-teman itu taunya oh dia kalau hipertensi ya pakainya kondom atau ya jangan berhubungan gitu atau pakai IUD aja deh sekalian gitu. Padahal sebenarnya banyak loh jenis-jenis kontrasepsi untuk wanita dengan hipertensi. Di next. Nah ini contoh-contohnya pilihan kontrasepsi untuk wanita dengan hipertensi. Jadi ini yang garis hijau teman-teman yang di blocking hijau itu adalah 3 pilihan kontrasepsi yang paling aman digunakan untuk orang hipertensi seluruh derajat hipertensi. Yang paling pertama adalah pil KB laktasi karena mengandung 1 hormon. Kemudian ada IUD karena non-hormon, dan yang ketiga adalah implan atau KB dengan 1 hormon. Jadi pil KB laktasi dan implan itu sama-sama mengandung 1 hormon, sedangkan yang di warna blocking merah yang ada tanda silang itu artinya tidak boleh digunakan atau tidak direkomendasikan berdasarkan klop KB. Jadi kalau digunakan nanti pasien yang ada sering rasa pusing. Pak, pernah nggak sih dia bilang, Kak aku pakai pil KB kok sering sakit kepala ya? Yang teman-teman harus lakukan segera cek tensinya. Kalau memang dia ternyata selama ini rutin minum obat hipertensi, maka langsung ganti, langsung switching dari pil KB andalan misalnya gitu karena pil KB reguler langsung geser ke pil KB laktasi karena memang aman untuk 1 hormon. Di next. Ya, next. Ya, ini contoh klop KB. Apa sih klop KB, teman-teman? Klop KB itu adalah panduan atau yang digunakan sebagai acuan dari teman-teman healthcare ya gitu. Ada dari dokter kandungan, kemudian dari dokter umum, dari bidan, dari POGI, dan dari WHO itu merekomendasikan penggunaan kontrasepsi dilihatnya dari klop KB. Sayangnya kalau dari IAI ini dari teman-teman apoteker kita belum terbiasa ya menggunakan klop KB. Nah, ini mungkin di next. Ini yang kita lakukan klop KB edisi 2 tahun 2017. Nah ini hipertensi nih teman-teman. Dia untuk pil KB progestin karena dia angkanya angka 1 maka sangat dapat digunakan. Metode kontrasepsi yang paling bisa digunakan di setiap keadaan. Ini contohnya hipertensi ya. Ini hipertensi KPP atau kontrasepsi pil progestin. Contohnya pil KB laktasi itu sangat direkomendasikan untuk penggunaan kontrasepsi pada wanita hipertensi. Oke, di next karena mengandung 1 hormon. Next. Di next. Lagi boleh. Silakan lagi satu lagi. Ya, jadi keunggulan pil KB laktasi untuk wanita hipertensi, kenapa sih aman? Ya, kenapa emang boleh Mbak? Itu kan gambarnya ibu menyusui nih gendong anak. Nanti saya jelasinnya gimana? Nah, teman-teman apoteker, cukup menginformasikan kenapa pil KB laktasi bisa digunakan untuk wanita hipertensi. Yang paling pertama, 1, aman untuk seluruh derajat hipertensi karena hanya mengandung 1 hormon, yaitu hormon dinestrenol. Kalau 2 hormon, ada hormon etinil estradiol, itu tidak boleh. Semua pil KB dengan kandungan etinil estradiol atau hormon estrogen tidak boleh digunakan pada wanita dengan hipertensi. Sehingga pil KB laktasi itu adalah salah satu pil KB yang aman digunakan untuk wanita hipertensi karena mengandung 1 hormon. Yang kedua, tidak ada interaksi obatnya dengan obat hipertensi. Karena ini ada pertanyaan, Mbak, kalau pasien kan selama ini udah minum obat hipertensi, apakah masih perlu nih, selama ini dia minum obat hipertensi, apakah ada interaksi obatnya nih dengan andalan laktasi? Jawabannya tidak ada interaksi obat. Cukup dijedakan selama 30 menit, maka abis itu bisa diminum secara bersamaan saja. Jadi misalnya dia minum dulu pil KB laktasinya, 30 menit kemudian baru minum obat hipertensi, atau minum obat hipertensinya dulu, kemudian jeda 30 menit minum pil KB laktasinya. Itu bisa ya. Terus sekali lagi saya ingin tekankan dan informasikan bahwa pil KB laktasi bukan pengganti obat hipertensi. Karena saya ketemu tuh apotik, Mbak aku ikut webinarmu, pasienku aku nggak jadi minum amlodipin lagi, aku kasih pil KB laktasi aja. Jawabannya salah ya teman-teman ya. Tetap pil KB laktasi adalah pil KB untuk mencegah kehamilan. Tapi tidak bisa menurunkan tensinya. Yang bisa menurunkan obat tensinya ya tetap amlodipin, telmisartan, bisoprolol itu bisa menurunkan atau menstabilkan tensinya. Pil KB laktasi hanya sekedar untuk mencegah kehamilan. Di next.
Ya, di next ya, nggak apa-apa. Oke, di next. Nah, ini satu slide terakhir dari saya, minta tolong di-play ya Mas. Ini ada informasi terkait dengan infografik terkait dengan pil KB laktasi, bisa digunakan untuk wanita dengan hipertensi. Bisa ber-KB dengan pil KB laktasi. Pil KB laktasi adalah kontrasepsi oral dengan kandungan progestin dosis rendah, linestrenol 0,5 mg yang efektif untuk mencegah kehamilan hingga 99%. Hanya mengandung satu hormon, sehingga aman untuk wanita dengan seluruh derajat hipertensi dan tidak ada interaksi dengan obat hipertensi. Pil KB laktasi dapat digunakan oleh wanita hipertensi berdasarkan klop KB karena termasuk dalam kategori 1 yang artinya merupakan pilihan kontrasepsi yang aman dan tepat untuk wanita hipertensi. Pil KB laktasi dapat mulai diminum pada hari pertama menstruasi atau pastikan terlebih dahulu tidak sedang dalam keadaan hamil. Konsumsi satu pil setiap hari pada jam yang sama selama 28 hari berturut-turut mengikuti instruksi pada blister. Setelah habis, langsung lanjutkan ke blister berikutnya. Ingat, konsumsi pil KB laktasi tidak boleh terlambat lebih dari 3 jam. Pil KB laktasi tersedia di apotik, klinik bidan, dan rumah sakit terdekat. Kunjungi www.sahabatandalan.com atau hubungi Tanya KB Halo DKT untuk konsultasi gratis. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Sekian dari saya presentasinya. Ini merupakan slide terakhir. Kalau ada informasi lebih lanjut, boleh silakan hubungin Tanya KB Halo DKT. Jangan lupa DKT juga dari Andalan nih punya booth ya teman-teman. Kami punya booth Andalan dan booth Sutra yang bisa teman-teman datangin di acara Emos Metaverse. Kemudian mainkan gamesnya, konsultasikan, kita ada yang standby. Kalau mau tanya-tanya atau mau langsung beli produk, bisa langsung datang aja ke booth kita. Kemudian nanti klik aja yang di bagian pembelanjaan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Liana. Iya. Terima kasih Mbak Nisa untuk materinya. Oke, jadi aku dapat banyak info nih bahwa DKT itu menyediakan pil KB dengan double manfaat ya Mbak Nisa ya. Kalau tadi FE itu untuk anemia, betul ya Mbak Nisa ya? Betul, dan juga kalau misalnya laktasi itu cocok untuk wanita dengan hipertensi. Tapi Mbak Nisa ingatkan sekali lagi bahwa itu bukan obat pengganti ya. Itu hanya fitur tambahan aja, double manfaat aja. Betul. Oke baik, Mbak Nisa ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin aku coba sampaikan ya pertanyaannya. Penanya pertama dari apoteker Florentina di Sintang, Kalimantan Barat. Ingin bertanya terkait cara penggunaan pil KB. Apabila pasien beralih, pasien pakai KB suntik, kemudian tidak datang bulan selama penggunaan KB suntik dan ingin pindah ke KB yang pil. Bagaimana cara mulainya jika kasusnya demikian? Pasien sudah tes pack negatif sehingga mau coba KB yang pil tapi belum menstruasi. Terima kasih. Oke, ya, silakan. Ini juga termasuk pertanyaan umum ya, terjadi di apotik ya. Konsul, Mbak aku sebelumnya pakai KB suntik nih, kita datang ke apotik kucuk-kucuk, pakainya KB suntik tapi nggak haid-haid. Umumnya yang nggak haid teman-teman, dia biasanya KB suntik 3 bulan. Sebelumnya karena menyusui, terus kemudian dia mau pakai, mau dapat menstruasinya lagi. Apa yang dilakukan kita sebagai apoteker? Yang paling pertama adalah kalau sudah tes pack dan memang tidak dalam keadaan menstruasi, maka teman-teman bisa langsung merekomendasikan pil KB FE contohnya ya, ataupun Elsa, ataupun pil KB biru, tadi pil KB reguler, kemudian langsung dimulai diminum di hari pertamanya dia.
Kalau hari ini hari Senin, maka nanti minta pasien minum pil KB-nya langsung ke yang Senin lingkaran kuning, kemudian minta dilanjutkan terus sampai habis. Biasanya dalam waktu 28 hari akan terjadi menstruasi. Jadi kalau ada pasien yang dari KB suntik 3 bulan, terus kemudian dia tidak terjadi menstruasi, kalau kita sebagai apoteker kita bisa merekomendasikan pil KB andalan atau andalan FE atau ELSA karena mengandung 2 hormon yang bisa dimulai di pertama pastikan dulu tidak test pack, atau misalnya jadwal suntiknya kapan. Kalau misalnya jadwal suntiknya tanggal 10, ya udah begitu di tanggal 10 dia jangan suntik, tapi bisa langsung menggunakan minum pil KB andalannya gitu untuk mendapatkan menstruasinya kembali. Begitu Kaliana. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Apoteker Florentina, semoga terjawab ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nisa ya. Penanya kedua dari Sardiah Nur HS di Goa. Izin bertanya, misalnya KB IUD ya, yang digunakan batas 3 tahun, apa efek jika KB IUD terlambat dilepas dari jangka waktunya? Terima kasih. Silakan Mbak Anissa. Oke, kalau KB IUD teman-teman, IUD atau KB spiral ya, ini juga umum nih digunakan para perempuan. Itu sebenarnya memiliki jangkanya, itu bukan 3 tahun teman-teman, tapi bisa di penggunaan 5 tahun sampai 10 tahun, tergantung jadi jenis apa yang dipilih. Misalnya dia pilihnya kalau dari IUD andalan, dia pakainya IUD Silverline, itu masa penggunaannya itu sampai 5 tahun, tapi kalau dia pakainya andalan Koperti, IUD Koperti, dia penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Nah, apa sih yang disebabkan atau apa yang terjadi jika para perempuan lupa atau lupa konsultasi ya, lupa pelepasan atau penggantian? Biasanya nanti akan terjadi menstruasi yang lebih lama gitu, jadi dia akan haidnya lebih lama, kemudian memang akan ada bisa sampai mengakibatkan kanker dan segala macamnya. Sehingga makanya kita anjurkan untuk setahun sekali itu konsul kepada dokter untuk pengecekan apa mengenai letak IUD-nya masih steady nggak di rahim atau gimana gitu. Nah kemudian kalau untuk di 5 tahun memang kita rekomendasikan untuk segera menggantinya gitu. Oke, baik Mbak Nisa, terima kasih. Semoga Ibu Sardia terjawab ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Tadi ada beberapa pertanyaan tapi kita batasi saja di 3 pertanyaan. Penanya ketiga dari Apoteker Nelly Agustina di Medan. Apakah aman menggunakan pospil KB darurat secara terus-menerus dan apa efek sampingnya? Silakan Mbak Anissa. Ya, ini kalau ditanya apa nggak sih efek sampingnya dari pil KB darurat? Jawabannya teman-teman, sejauh ini dari jurnal yang saya baca, dari WHO pun sebenarnya tidak ada batasan untuk penggunaan pil KB dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan atau dalam 1 siklus haid dari WHO sendiri sebenarnya tidak ada batasannya. Tapi kalau dari DKT sendiri kami sangat merekomendasikan kalau pasien memang pengguna di atas 3-4 kali dia minum pospil, sebaiknya kita switching untuk menggunakan pil KB yang lebih reguler. Kenapa di switching Mbak? Karena kalau udah lebih dari 4 kali ya, artinya kan sebenarnya pasien udah rutin ya berhubungan, minimal seminggu sekali berhubungan sama suaminya. Nah itu aku rekomendasi banget, mungkin kita ganti aja ke pil KB reguler. Bisa pakai pil KB FE ataupun tadi pil KB ELSA. Nah kenapa sih nggak boleh rutin-rutin Mbak Nisa? Efek sampingnya kalau misalnya dia penggunaan di atas 4 kali, itu bisa menyebabkan haidnya terjadi gangguan hormon. Haidnya bisa maju 7 hari atau lebih dari 7 hari. Yang kedua, bisa terjadi mual muntah ya, karena kan dari dosisnya sekali minum 1,5 mg ya, 2 tablet itu 1,5 mg. Artinya 1,5 mg levonorgestrel dikali 4 itu udah 6 mg kandungan levonorgestrel di dalam tubuhnya setiap bulannya. Khawatirnya itu sih tadi lebih karena haidnya jadi maju mundur, jadi tidak teratur. Kemudian yang kedua, dia takutnya si pasien ini justru malah terjadi spotting atau bercak-bercak doang munculnya atau mual muntah. Jadi aku rekomendasikan namanya pil KB darurat, maka digunakannya hanya darurat. Jadi cukup maksimal 3 sampai 4 kali dalam 1 siklus haid. Lebih dari 4 kali kita sebagai apoteker kita boleh mengedukasi pasien bahwa jangan yuk sering-sering minum pil KB darurat, ganti aja ke pil KB reguler atau bisa juga pilih KB suntik. Begitu Kaliana, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa untuk jawabannya. Oke, selamat kepada 3 penanya terbaik, Apoteker Florentina, Ibu Sardiah Nur, dan Ibu Apoteker Nelly Agustina. Silakan ibu-ibu dapat melakukan DM Instagram ke emos.id dengan menyebutkan nama, NIK KTP, dan nomor HP yang terdaftar di OVO.
Oke baik Mbak Nisa, terima kasih banyak untuk pemaparannya. See you ya Mbak.